Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di video kali ini adalah video tentang tata cara untuk membuat sistem pendingin udara pada suatu kandang closed house. Dan ini videonya adalah video tentang UTS ya, UTS Piranti Cerdas dari Universitas Muhammadiyah Malang tahun 2022. Oke, nah di sini kita akan membuat tutorial untuk sistem pendingin udara kandang ayam ya yang closed house, dan di sini software yang kita gunakan adalah Proteus dan juga Arduino IDE. Nah, untuk komponen-komponennya di sini kita pakai Arduino Uno, sensor DHT11, DC motor, LED warna hijau, kuning, merah. Oke. Terus di sini juga ada keterangan, ada ketentuan. Yang pertama, sensor DHT11 ini digunakan untuk menangkap informasi suatu kandang ayam ya, dan ada tiga kriteria suhu yang dijadikan sebagai acuan, yaitu suhu rendah yaitu kurang dari 25 derajat, suhu sedang itu di antara 26 sampai 35, dan suhu tinggi itu di atasnya 36. Nah, terus nanti ada ketentuan tambahan ya, kalau misalkan suhunya itu rendah, maka LED yang akan nyala itu adalah warna hijau, dan DC motornya itu tidak akan nyala di suhu rendah. Terus untuk suhu sedang itu ya LED yang akan menyala adalah warna kuning, dan DC motor kipas itu akan menyala tapi pelan. Terus untuk yang terakhir yaitu suhunya tinggi, yang menyala itu adalah LED warna merah dan kipasnya itu akan menyala kencang. Nah, terus ada kriteria yang terakhir, yaitu seiring dengan menyalanya kipas, suhu itu akan menurun, dan ini juga akan mempengaruhi suhu lampu LED yang menyala dan putaran kipas sesuai dengan ketentuan ini ya. Baik, pertama, sebelumnya ini adalah rancangannya ya yang sudah saya buat sebelumnya. Jadi di sini saya sudah mengambil beberapa komponen yang sesuai dengan ketentuan yang ada di sini, mulai dari Arduino Uno, terus ada DHT11 untuk mendapatkan informasi suhu dan juga kelembapan, terus ada motor kipasnya, ada fan DC-nya ini, terus ada LED warna hijau, merah, dan juga kuning. Dan di sini ada komponen tambahan ya dari saya. Nah, ini sebenarnya nggak begitu penting karena LM016L ini tuh adalah untuk LCD-nya aja. Jadi kita nanti buat menampilkan kira-kira sekarang ada di suhu keberapa, atau dari suhu jenis apa, suhu rendah atau suhu sedang atau suhu tinggi, nanti bakal dimunculin dalam LCD ini ya. Nah, oke. Nah, yang pertama di sini untuk LED warna hijau itu saya taruh di pin ke 0. Terus untuk LED warna kuning itu saya taruh di dalam pin nomor 1. Terus untuk LED warna merah itu saya taruh di dalam pin nomor 2. Dan untuk kipasnya itu saya taruh di pin nomor 3. Dan untuk sisanya ini saya gunakan untuk sebagai LCD-nya ya. Mulai dari pin 4, 5, 6, 7 itu untuk yang LCD-nya, dan juga 12, 11 dan juga 12 ini digunakan untuk pin dari LCD LM016L ini. Terus untuk DHT11-nya itu saya taruh di dalam pin nomor A5. Nah, untuk di sini untuk yang satunya ini di VDD-nya ini saya kasih power, dan untuk yang nomor 4-nya ini saya kasih ground untuk mendapatkan powernya itu ya, untuk bisa digunakan lah. Nah, di sini di DHT11 itu kan ada dua jenis ya. Yang pertama itu untuk mendapatkan informasi tentang kelembapan dan juga suhu. Nah, yang akan kita gunakan atau yang kita fokuskan di video kali ini adalah menggunakan suhu. Jadi untuk yang ini kita ubah dulu modenya ke derajat Celcius, sampai pastikan ya ini ada panah kecil warna merah ini berpindah, yang dari atas kita pindah jadi yang ke bawah, atau kita menggunakan suhunya aja. Terus ketika nanti kita mau menaikkan atau menurunkan suhu ya bisa pakai button ini ya, button kecil warna merah yang ada di bawah kiri ini. Nah, kalau misalkan mau dinaikkan berarti yang kiri ini. Sorry, berarti ini yang diturunkan ya, yang ini yang buat menurunkan. Terus untuk yang bawah, yang samping kanannya ini berarti untuk menaikkan suhu, seperti itu. Terus di sini untuk berikutnya, untuk rangkaiannya kurang lebih seperti ini, dan untuk source code-nya seperti ini ya. Jadi saya akan jelaskan mulai dari awal untuk source code-nya. Nah, karena tadi kan kita udah pakai komponen DHT ya. Nah, kita import terlebih dahulu untuk library-nya dari DHT titik H ini. Terus
Kalau misalkan belum punya, jadi kita bisa install dulu di manage library ini. Nah, jadi kalau misalkan kita apa ya, misalkan belum di setup untuk library-nya yang digunakan, ini bisa diinstal dulu ya dari yang ini. Misalkan saya lihatkan punya saya yang install. Nah, nanti yang diinstal itu adalah namanya DHT. Mana ya? Nah, ini yang diinstal adalah DHT Sensor Library. Nah, nanti misalkan dari kalian belum install, silahkan diinstal dulu untuk library manajernya DHT Sensor Library. Dan juga nanti jangan lupa diinstal juga yang ada fruit ya. Yang ada fruit ini kan ada banyak ya, nanti diinstal semua ada fruitnya ini. Terus untuk berikutnya, karena tadi di dalam Proteusnya saya menggunakan LCD dari LM016L, jadi di sini saya gunakan library untuk mendapatkan apa ya, untuk menggunakan library dari LCD-nya itu menggunakan liquid crystal. Terus di sini saya define atau kita kasih konstan ya, nilai dari DHT pin-nya itu adalah diletakkan di dalam pin nomor A5. Nah, di sini ya. DHT-nya itu kita taruh di dalam A5 atau nomor pinnya itu adalah A5 ini. Terus DHT type-nya, karena DHT yang kita gunakan itu adalah jenisnya DHT 11, maka kita inisialisasi juga DHT type-nya itu adalah DHT 11. Terus untuk liquid crystal yang LCD-nya ini kita bikin objek dulu dengan apa, untuk tadi kan di LCD ini kan kita udah taruh ya beberapa pin ya, mulai dari 12, 13, 14. Nah, ini 12, 12, 4. Sorry, 12. 12, 4. Nah, 7. Oh, ini. Jadi kita mulai dari 12 dan 11 ini ya, 12 dan juga 11 ini. Jadi LCD-nya itu ditaruhnya di dalam pin 12, 11, terus 4, 5, 6 ini. 4, 5, 6, 7. Nah, 4, 5, 6, 7. Jadi sambungan yang terhubung di dalam LCD itu adalah di pin yang nomor-nomor itu. Terus untuk berikutnya kita juga bikin objek untuk DHT-nya. DHT-nya ini menerima dua parameter ya. Yang pertama itu adalah nomor pin dari DHT-nya tersebut dan juga jenis dari DHT-nya itu. Nah, karena tadi kan kita udah define ya dua jenis DHT-nya, yaitu DHT pin-nya dan juga DHT type-nya itu. Nah, makanya kita langsung tinggal panggil aja dari hasil yang udah kita define atau udah kita deklarasiin di awal ini, yaitu DHT pin-nya ini dan juga DHT type-nya. Nah, setelah kita selesai untuk konfigurasi untuk DHT-nya, nah berikutnya kita inisialisasi buat variabel-variabel yang akan kita gunakan ya, mulai dari TMP ini adalah ini ya, suhu uh, atau suhunya ini ya. Terus ada fan speed-nya. Fan speed ini tuh untuk mengatur dari kecepatan kipasnya ya. Jadi nanti bisa kita atur untuk, karena tadi kita tahu ya di keterangan yang ada di sini, kipasnya itu akan menyala pelan apabila dia di suhu sedang dan kipasnya itu akan menyala kencang apabila dia di suhu tinggi. Nah, di sini tuh untuk mengatur atau variabel fan speed ini tuh untuk mengatur kecepatan dari uh, motor DC kipas ini ya nanti. Terus di sini ada variabel LED G besar, itu berarti dia itu adalah LED warna G atau green atau hijau ya. Dan ini aku taruh di dalam pin di nomor ke-0. Terus untuk LED Y ini berarti untuk warna kuning atau yellow, ini aku taruh di dalam pin nomor 1. Terus ada LED R berarti warna merah. LED warna merah ini aku taruh di dalam nomor 3 ini ya. Nah, ini nomor 2, sorry. Terus untuk yang fan ini aku taruh di dalam pin yang nomor 3. Terus untuk sensor pinnya ini sebenarnya nggak dipakai ya, ini saya lupa ngapus. Nah, oke. Terus di berikutnya kita setup dulu untuk bagian pin mode-nya dan juga DHT dan juga LCD-nya. Nah, kita setup DHT-nya pakai DHT bijin dan juga LCD bijinnya itu adalah 16.2. Nah, terus untuk pin mode-nya masing-masing LED-nya itu kita inisialisasi juga pin mode untuk LED K ini kasih output, karena nanti kita nggak menerima inputan apa-apa ya dari LED nanti ya. Makanya di sini untuk parameter yang kedua dari pin mode-nya ini kita kasihin output aja. Terus kita inisialisasi mulai dari LED warna hijau, kuning, merah dan juga kipasnya atau DC motor kipasnya ini. Nah, setelah itu kita langsung ke
fungsi loopnya ini ya. Jadi di loop ini kita bikin variabel ya, variabelnya tadi kan udah kita inisialisasi di awal ya, atau kita udah deklarasiin di awal. Nah, kita tinggal pakai untuk TMP atau suhunya ini nanti kita gunakan dari DHT red temperature. Jadi DHT.red temperature ini tuh untuk mendapatkan suhu yang ada di sini ya. Misalkan di sini suhunya adalah 25. Berarti untuk TMP di sini nilainya adalah 25. Nah, TMP ini nanti yang akan kita gunakan untuk fungsi display TMP ini. Jadi fungsi display TMP ini tuh yang mengatur semua kinerja atau fungsionalitas dari source code atau program atau rangkaian ini ya. Nah, dan untuk display TMP atau fungsi display TMP ini nanti menerima parameter berupa suhunya atau temperaturnya. Oke, ini dari display time ini tuh memanggil dari fungsi yang ada di sini display TMP ini ya. Nah, di sini kita bikin untuk parameternya itu adalah berupa TMP atau suhunya. Terus di sini map ini nggak saya gunakan, ini cuma buat keterangan yang buat nanti saya jelaskan aja di bawah di bagian kondisi yang kedua dan kondisi yang ketiga. Nah, baru setelah ini kita masukkan kondisi-kondisinya, yaitu suhunya rendah, LED-nya itu warna hijau yang menyala, dan motor kipasnya ini nanti tidak menyala. Nah, suhu rendah itu dia ada di kisaran 0 sampai 25 derajat ya. Nah, di sini kita bikin kondisi ketika suhunya itu kurang dari sama dengan 25 derajat. Nah, maka apa yang akan terjadi? Nah, maka yang akan terjadi di sini adalah analog write. Kita pakai analog write karena di sini kita tuh mau custom ya nilai dari kecepatan dari DC motor dari kipasnya ini tuh bakal dikasih 0 atau dimatiin lah gitu. Kita pakai analog write. Nah, kenapa kok nggak pakai digital write? Nah, karena digital write itu tuh nilainya cuma dua. Kalau nggak high ya low. Nah, kita tuh nggak bisa nge-custom nilai secara defaultnya gitu loh. Nah, jadi ini alasan kenapa saya pakai analog write. Jadi ketika menggunakan analog write di sini saya bisa nge-custom nilainya mulai dari 0 sampai 255 seperti itu. Jadi kipasnya ini kita matikan dulu sesuai dengan yang ada di ketentuan yang ada di sini. Kipasnya ini kita matikan. Terus berikutnya untuk LED warna green atau warna hijau itu bakal kita nyalakan ya. Kita pakai high ini di sini. Terus untuk LED yang sisanya yaitu warna kuning dan juga warna merah itu akan kita matikan. Nah, ini low ya. Low berarti nilainya ini adalah sama dengan 0 sebenarnya. Kalau misalkan di analog write. Oke. Terus nanti LCD-nya itu atau di dalam Proteusnya ini yang di LCD ini akan nanti bakal munculin dia itu di suhu apa itu. Nah, suhunya di sini adalah suhunya rendah ya, seperti itu. Dan bakal ditampilin suhunya berapa. Terus kita masuk ke kondisi yang kedua, yaitu ketika suhunya sedang. Suhunya sedang itu adalah di antara 26 sampai 35 ya. Berarti ini kita bisa pakai kurang dari 35 lah, kurang dari 35 derajat seperti itu. Nah, kurang dari sama dengan 35 derajat. Terus di sini ada keterangan kan, karena di suhu sedang ini kipasnya itu bakal nyala, tapi nyalanya tuh kan pelan gitu ya. Nah, di sini saya pakai map. Nah, seperti yang sudah saya tulis di awal ya, map ini. Nah, jadi map ini tuh ada 5 parameter. Yang pertama itu ada value. Nah, value-nya ini kita ambil untuk suhunya berapa ya. Jadi untuk parameter pertama ini adalah untuk kita isi dengan suhu dari DHT 11-nya itu nanti berapa. Pakai TMP ini yang udah kita inisialisasikan di parameternya. Terus from low karena ini kan suhunya itu mulainya dari 26 ya untuk sedang ya. Makanya di sini kita kasih ketika temperaturnya itu mulai dari 26 sampai 35, maka speed dari kipasnya itu kita kasih 30. 30 itu berarti sedang ya. Kayak misalkan kipasnya itu bakal dinyalakan sedang gitu loh. Jadi ini kan sebenarnya maksimalnya adalah 255 ya, dan mulainya itu dari 0 sampai 255 yang sudah saya jelaskan di awal ini. Nah, 30 ini berarti kipas tuh bakal dinyalakan tapi pelan. Nah, itu ada di suhu ke 26. Nah, nanti ketika suhunya itu terus dinaikkan, maka dia akan otomatis kipasnya itu bakal berjalan dengan lebih cepat daripada sebelumnya gitu. Jadi
menyesuaikan dengan suhu ya. Kalau misalkan suhunya itu semakin semakin tinggi, berarti ya kipasnya semakin kencang, semakin kencang, semakin kencang seperti itu. Dan ini saya kasih batasan ya. Untuk nyala maksimumnya di suhu ke 35 itu adalah 125. Ini saya pakai map untuk menggunakan itu. Terus di analog rate-nya ini untuk fan-nya itu menyesuaikan dari nilai dari fan speed ini dari kecepatan kipasnya itu, dan LED yang akan menyala di sini adalah warna kuning, dan LED-nya itu kita inisialisasikan dengan nilainya adalah high. Sedangkan untuk LED green dan juga LED warna merah atau warna hijau dan warna merah itu bakal kita matikan. Oke. Terus nanti LCD-nya juga bakal menampilkan print atau nge-print tulisan suhu sedang seperti itu. Terus untuk yang kriteria yang terakhir, kriteria yang ketiga itu adalah suhu tinggi ya. Suhu tinggi atau lampu LED-nya yang menyala itu adalah warna merah, dan DC motor yang kipasnya itu akan menyala dengan kencang ya. Nah, oke. Jadi di sini di suhu yang lebih dari 36 ya. Nah, itu saya juga pakai map lagi, dan untuk isinya kurang lebih sama. Jadi di sini untuk value-nya itu pakai temperatur dari suhunya itu berapa, dan ini kita mulai dari suhu 36. Karena di sini di Proteus ini ya, di DHT11 ini tuh minimum dari DHT-nya ini suhunya itu adalah 0, dan untuk maksimumnya di sini itu adalah 50 ya, nggak bisa lebih dari 50. Nah, ini tuh udah di set 50 ya di sini. Nah, ini udah nggak bisa lagi kalau misalkan saya naikkan tuh nggak bisa ya, ini udah nggak bisa, pasti diturunin. Nah, jadi di sini kita kasih nilai dari suhunya itu dimulai dari 36, dan maksimumnya itu adalah 50 sesuai yang ada di sini ya, karena ini maksimumnya cuma 50 gitu. Terus untuk kecepatan kipasnya dimulai dari 125, dan paling mentok itu 255 ketika suhunya itu adalah di 50 derajat Celcius seperti itu. Dan analog rate kita akan nyalakan kipas sesuai dengan kecepatan kipasnya, menyesuaikan dengan suhu juga ya. Dan LED yang akan menyala itu adalah warna merah di sini. Makanya di sini LED R-nya kita kasih high, dan untuk LED yang lainnya kita matikan atau pakai low. Dan LCD-nya nanti bakal ngeprint tulisan suhu tinggi seperti itu. Nah, karena ini kondisinya kita udah buat, nah berikutnya kita akan menampilkan juga suhu ruangan dari apa tadi namanya close house ya. Dari kandang ayam close house itu sekarang berapa? Nah, ini kita tampilkan dulu di LCD-nya suhu ruangannya berapa sekarang, pakai nilai dari temperaturnya itu, variabel temperaturnya itu, dengan satuannya adalah derajat Celcius. Dan nanti ini kan pakai delay LCD clear ya. Jadi setiap kali 10 milisecond itu LCD-nya tuh bakal di-reload terus, di-reload, pokoknya di-reload terus lah. Sampai nanti misalkan ini diubah ya, berarti LCD-nya ya ikut keubah, atau menunggu 10 milisecond lah untuk mengupdate setiap perubahan dari suhu dari yang ada di DHT11-nya itu. Oke. Nah, kurang lebih seperti itu untuk skenario dari programnya dan juga source code-nya. Nah, berikutnya saya akan coba demokan gimana gimana hasilnya ya, gimana hasilnya. Ini kita mulai dulu dari aduh, dari suhu ke 25 deh. Kita mulai dari 25. Nah, ini. Nah, berikutnya di sini saya run karena ini sudah saya compile sebelumnya ya, dan sudah saya masukkan juga di sini. Nah, berikutnya saya coba run aja. Ini suhunya 25 ya. Nah, karena suhunya di 25 nih, dia bakal nyala ya, yang LED warna hijau ini bakal nyala ya. Nah, ini suhunya yang LED-nya warna hijau itu nyala, dan kipasnya nggak nyala seperti yang ada di ketentuannya ya. Nah, ini nih sebenarnya. Ini sudah saya jabarkan ya juga untuk source code-nya, dan juga rangkaiannya ada di sini. Nah, skenario-nya ada di sini nih. Nah, ini kalau misalkan suhunya dia rendah, ini lampu LED yang warna hijau dia kan bakal nyala, dan kipasnya tidak menyala. Nah, ini udah tidak nyala ya kipasnya ya. Terus kita coba naikkan atau kita ubah biar dia ada di kondisi yang kedua atau suhunya sedang ya. Kita naikkan suhunya sampai 26 derajat deh. Nah, ini bakal nyala nih warna kuningnya. Nah, sekarang untuk suhunya itu adalah suhu sedang, dan suhu ruangannya itu adalah 26 derajat Celcius. Dan kipasnya ini bakal nyala ya. Di suhu sedang ya, ini bakal nyala. Nah, ini kipas ini sekarang kan suhunya kan 26 nih. Nah,
tadi di suhu sedang itu kondisinya itu adalah di suhu ke 26 sampai 35. Jadi eh, nyala kipas di suhu ke 26 dengan nyalanya kipas di suhu ke 35 itu bakal beda kecepatannya. Karena tadi sudah saya set di sini pakai map. Nah, karena di sini ketika dia itu suhunya dia ada di 26, dia tuh kecepatannya adalah 30 untuk kipasnya. Tapi kalau misalkan suhunya itu dia di 35, kecepatan dari kipasnya tuh bakal naik menjadi 125 seperti itu. Ini seperti kurang lebih seperti range lah. Jadi misalkan di 27 ya berarti 30 sekian seperti itu. Nah, ini kan dia mentoknya sekarang adalah di 0,14 ya. Nah, sekarang gimana kalau misalkan saya naikkan biar suhunya itu 35 ya. Pasti ini bakal beda. Ini sekarang 0,15 ya. Ini bakal saya naikkan ke suhunya adalah 35 nih. Nah, ini pasti naik juga sekarang kecepatannya. Nah, jadi suhunya kipasnya tuh kecepatan dari kipasnya tuh bakal menyesuaikan dari suhu dari DHT 11-nya itu. Seperti itu. Nah, ini bakal naik sampai berapa? Saya juga kurang tahu untuk nilainya ini karena bisa berubah-ubah ya seiring dengan perubahan suhu yang ada di DHT-nya ini. Nah, berapa ya sekarang ini? Kita tunggu aja sampai selesai. Sampai nanti mentoknya kecepatan kipasnya di KRPM-nya berapa. Nah, anggap aja ini ya 0,60 lah. Kita coba turunkan lagi ke suhu 25 derajat lagi ya. Nah, ini pasti bakal turun lagi ini. Karena nggak mungkin nah, segini. Ini bakal turun ya. Tuh, turun lagi. Nah, kelihatan ya. Nah, suhunya 26 ini bakal turun. Kita coba naikkan lagi, ini pasti naik lagi sekarang. Jadi dia tuh bakal menyesuaikan ya. Kalau misalkan suhunya dinaikkan ya berarti kecepatan dari kipasnya juga ikut naik seperti itu. Sesuai dengan kondisi saat itulah. Kalau kondisi kedua berarti ya nyalanya kecepatannya nggak seberapa cepat daripada di kondisi yang ketiga. Nanti nyala dari kecepatan kipasnya itu. Nah, ini untuk kondisi yang kedua nih. Ini tadi dapatnya sekitar 0,61 ya kalau nggak salah. Kita tunggu aja sampai 0,61 dan kita nanti bakal naikkan ke kondisi yang ketiga ya, yaitu suhu tinggi. Ketika suhu tinggi dia bakal ngapain? Nah, ini dapatnya 0, sekian ya, 0,6 sekian lah. Nah, kita naikkan satu aja. Kita naikkan satu. Nah, sekarang kondisinya suhunya itu adalah suhu tinggi ya. Dan suhu ruangannya itu adalah 36 derajat. Nah, otomatis ini nanti juga pasti akan ikut naik tuh, ya kan ya. Ini sekarang 0,62 sekarang ya. 62, 63 mungkin ya, 63 atau berapa ya. Nah, 63 lah. Nah, kita misalkan mentokin ya sampai suhunya itu adalah 50. Nah, ini bakal nyala terus sampai lebih kenceng ya daripada sebelumnya. Nah, ini bakal nyala terus tuh. Jadi semakin besar suhunya, kecepatan dari kipasnya tuh juga semakin cepat gitu jalannya. Nah, suhu tinggi, suhu ruangannya itu adalah 50 sekarang. Nah, ya pokoknya seperti itu ya. Nah, misalkan kita turunkan lagi ya ke suhu sedang misalkan. Berapa? 35 ya. 35. Nah, ini 35 sekarang. Nah, udah 35. Dan ini turun lah sekarang. Kecepatan kipasnya bakal turun. Tuh, turun. Turun ke berapa saya juga kurang tahu ya, karena ini pasti berubah nilainya. Kita tunggu aja sampai selesai. Mungkin di kisaran 0,6 sekian deh kalau nggak salah ya.
pokoknya di sinilah nilai-nilainya 0,6 sekian berapa ya, 0,62 mungkin kalau nggak salah. Oke, nah berikutnya kita turunkan lagi ke kondisi yang pertama, yaitu suhu rendah. Kita matikan ya, kita turunkan lagi biar di suhu rendah 25 ya. Nah ini 25 sekarang. Nah ini bakal turun lagi ya kecepatannya 0,5 sekian, atau ini harusnya mati sih sebenarnya, kondisinya harusnya kipasnya mati. Ini karena kayak apa ya, masih proses lah, masih kipasnya masih muter tapi proses untuk dimatikan, makanya di sini masih putar seperti itu. Nanti kalau misalkan ditunggu, ini pasti untuk kecepatan dari kipasnya itu adalah nol karena kipasnya sekarang kondisinya dimatikan. Nah ini pasti turun nol nih. Ya pokoknya gitu ya. Nah kurang lebih untuk video dari cara menyusun rangkaian tentang sistem pendingin ruangan, terutama pada kandang ayam close house gitu ya. Kurang lebih sistemnya seperti ini, untuk rangkaiannya juga seperti ini, dan untuk source code-nya juga yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Dan kalau misalkan dari kalian uh, mau tanya, silakan ditanyakan di kolom komentar di bawah. Nah, untuk kurang dalam lebihnya saya mohon maaf dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.